berkaitan dengan at-tarbiyah as-siyasiyah. Semakin dekatnya kita dengan momentum pemilu 2024, ada yang bertanya kaitannya dengan hukum demokrasi. Kita ketahui bahwasanya yang namanya pemilu itu merupakan bagian dari sistem demokrasi. Pertanyaannya, apakah demokrasi itu sesuai dengan al-Islam, ataukah demokrasi itu bertentangan dengan al-Islam? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Yang perlu kita pahami, pertama, bahwasanya dalam Islam kita sebenarnya mempunyai sistem sendiri yang disebut dengan asyura, syura, yaitu bagaimana untuk memutuskan segala sesuatu, apalagi kaitannya dengan masalah-masalah besar, masalah-masalah keumatan, masalah-masalah kebangsaan, harus dengan yang namanya syura. Maka ada istilah majelis syura, atau di zaman khulafa ada majelis tersebut disebut sebagai ahlul halli wal aqdi, di mana mereka ini adalah orang-orang pilihan dari kaum muslimin yang bertugas nanti untuk bermusyawarah menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin. Idealnya seperti itu. Mereka adalah ahlul halli wal aqdi, mereka adalah para rijalus syura, yang diantara tugasnya adalah menetapkan atau memilih para pemimpin. Kemudian juga ketika sudah dipilih seorang pemimpin, maka tugas mereka adalah memberikan masukan-masukan kepada pemimpin tersebut. Meskipun para ulama berpendapat berbeda, ada dua pendapat. Yang pertama berpendapat bahwasanya apa yang direkomendasikan oleh majelis syura atau majelis ahlul halli wal aqdi itu mengikat pemimpin, harus dilaksanakan pemimpin. Misalnya ada seorang khalifah, kemudian ada majelis syura atau ahlul halli wal aqdi. Menurut pendapat yang pertama, apa yang disampaikan atau apa yang disepakati oleh ahlul syura atau ahlul halli wal aqdi itu wajib dilaksanakan oleh khalifah. Pendapat yang kedua itu tidak wajib. Jadi majelis syura atau ahlul halli wal aqdi itu hanya sebagai konsultan. Jadi hubungannya adalah konsultatif, memberikan masukan. Kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya itu haknya khalifah. Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura menegaskan bahwasanya orang-orang yang beriman itu wa amruhum syura bainahum. Mereka terbiasa bermusyawarah, termasuk dalam menentukan pemimpin. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, pada dasarnya yang disepakati para ulama, sistem yang ideal dalam as-siyasah asy-syar'iyyah kita mengenal yang namanya syura. Meskipun pada prakteknya dalam perjalanan sejarah peradaban Islam tidak semua pergantian pemimpin atau terpilihnya seorang khalifah itu dengan syura. Ada yang benar-benar pakai syura, ada juga yang dengan istikhlaf, penunjukan dari pemimpin sebelumnya kepada pemimpin berikutnya. Ada juga dengan sistem kerajaan. Itu terjadi pada beberapa daulah yang ada.
Umayyah, Abbasiyah dan lain sebagainya, itu jelas kerajaan sebenarnya. Ya. Turki Utsmani pun juga seperti itu. Ya. Ada yang bahkan dengan pertumpahan darah, dengan kudeta. Itu juga terjadi dalam peradaban sejarah Islam. Yaitu semuanya tidak ideal. Yang paling ideal adalah Asyura. Ya. Ini kalau kita berbicara ideal. Lalu bagaimana dengan demokrasi? Nah ini, setelah kita mengetahui apa yang ideal, kita bisa mengukur demokrasi itu posisinya di mana dalam Islam, atau posisinya di mana dari Islam, dari sistem syura tersebut. Jika demokrasi itu diartikan secara luas, yaitu musyarakatul mar'usin, keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam menentukan rois, menentukan pemimpin, itu sebenarnya mirip dengan syura. Ya, mirip dengan syura dan paling sesuai dengan syura jika dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain yang dianut di berbagai negara yang ada. Apakah monarki absolut? Jelas itu sistem kerajaan. Ya. Sistem kerajaan. Politik dinasti, ya. Itu jelas jauh berbeda dengan syura. Ya, paling dekat dengan syura dibandingkan monarki absolut, lebih dekat demokrasi atau sistem komando komunis, ya. Atau sistem-sistem yang lain. Maka yang paling dekat dengan syura adalah demokrasi. Meskipun ada beberapa hal yang bisa bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sangat fatal, yaitu konsep kedaulatan di tangan rakyat. Ya, kita ketahui demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, kedaulatan di tangan rakyat. Jadi kalau rakyat bersepakat bahwasanya zina itu halal, zina itu dibolehkan, maka dibolehkan. Kalau mayoritas rakyat bersepakat bahwasanya khamr, minuman keras itu boleh, maka kemudian menjadi boleh. Itulah kedaulatan di tangan rakyat. Apa kata rakyat mayoritas? Ini yang sangat bertentangan dengan Islam. Ya, dari sisi ininya. Padahal dalam Islam apa? Inil hukmu illa lillah. Ya, kedaulatan itu di tangan Allah Azza wa Jalla, bukan di tangan rakyat, tapi di tangan Allah Azza wa Jalla. Ukuran kebenaran dan kebatilan itu bukan apa yang disepakati oleh orang banyak, tetapi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, titik perbedaannya di situ. Kaitannya dengan musyarakah, keterlibatan mar'usin, orang yang dipimpin, itu mirip dengan syura, tetapi kalau syura itu masih kedaulatan di tangan Allah. Jadi apa yang disepakati oleh ahlul halli wal aqdi, yang disepakati oleh ahlu syura, itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya, ada batasannya seperti itu. Tapi kalau demokrasi enggak. Ya, demokrasi bebas. Ya, apa yang disepakati, yang dimusyawarahkan, ya, kalau memang itu yang disepakati meskipun bertentangan dengan syariat, tentu boleh-boleh saja. Ya, dan ini terjadi di beberapa negara. Ada yang kemudian melegalkan pernikahan beda agama, ada yang melegalkan pernikahan sejenis, bahkan ada yang melegalkan pernikahan manusia dengan binatang dan lain sebagainya. Ya, itu karena demokrasi, bebas-bebas saja. Ya. Tetapi kalau dalam konsep syura itu ada batasannya, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Nah, sekarang sebenarnya demokrasi di Indonesia itu demokrasi yang mana? Kan demokrasi juga macam-macam. Ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin. Ya. Kalau dulu kita sering mendapatkan pelajaran di pelajaran PPKN, demokrasi yang di Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila.
Nah, kalau kita komitmen demokrasi dengan demokrasi Pancasila, sebenarnya Pancasila itu jelas, clear. Ya, Pancasila ini kesepakatan bersama yang dirumuskan oleh mayoritasnya para ulama. Ya, para founding fathers kita perumus Pancasila ini mayoritasnya para ulama. Dan jelas ditegaskan di situ, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang berkaitan dengan demokrasi adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada nggak hafal Pancasila nih, Pak? Saya hafal karena dulu waktu SD juara cerdas cermat P4. Jadi lebih duluan ngapal butir-butir P4 daripada ngafal Al-Quran. Jadi kalau komitmen dengan demokrasi Pancasila, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, dan sila pertama itu menjiwai sila-sila yang lain. Maka sila-sila yang lain, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya termasuk sila yang berkaitan demokrasi, itu tidak boleh bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sebenarnya lebih mirip lagi dengan konsep syuro. Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin wa zumratal muslimin, meskipun kemudian beriring dengan waktu ada kesepakatan, ada perubahan undang-undang terkaitan dengan pemilu, memilih secara langsung. Kalau saya pribadi lebih sepakat dengan sistem pemilihan di zaman Orde Baru. Ya, ada lewat DPR, lewat MPR. Jadi di situ ada filter. Jadi yang terpilih itu ya adalah orang-orang yang pilihan, meskipun tidak ada jaminan, tapi lebih baik daripada kemudian memilih presiden itu secara bebas, siapa saja bisa memilih. Ya, mohon maaf, suara seorang ulama ya sama dengan suara seorang preman. Ya. Suara seorang guru sama dengan suara seorang pelacur, tanpa bermaksud merendahkan ya. Itu kalau demokrasi liberal seperti itu. Jadi lebih tepatnya sekarang itu kalau menurut kita itu demokrasi yang berjalan adalah demokrasi liberal. Ya. Kalau demokrasi di zaman Orde Baru masih mending, permusyawaratan perwakilan itu benar-benar dipakai gitu. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Jadi secara umum seperti itu. Ketika kita bandingkan antara demokrasi dengan syuro, dengan sistem-sistem yang lain, ya ada kemiripan meskipun ada titik perbedaan yang mendasar. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Ya. Sikap kita menurut fatwa para ulama, ya, ketika demokrasi ini hanya sekedar kita bermain di situ, kita mengikuti sistem bukan sebagai sebuah keyakinan bahwasanya ini adalah sistem yang ideal menurut Islam, ya, bukan sebagai akidah dan ideologi, insya Allah nggak masalah. Ya, tapi kalau sudah jadi ideologi, wah yang benar kayak gitu, yang betul itu kedaulatan di tangan rakyat, wah bahaya. Ya, karena pada hakikatnya inilah hukmu illa lillah. Ya, jangan sampai itu menjadi ideologi. Ya, kita realitanya memang seperti ini, nggak bisa. Ya. Nanti kalau ada kesempatan untuk menentukan yang lebih ideal, kita tetapkan yang lebih ideal. Tapi sekarang realitanya seperti ini. Kita sekarang fiqhul waqi'nya, ya, kondisi yang ada memang meniscayakan itu. Bukan sebagai ideologi atau keyakinan bahwasanya ini adalah sistem yang tepat, ideal menurut syariat Islam. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Di sini para ulama ketika ini hanya sekedar kita realitanya seperti itu, ya. Kemudian mimbab
irtikab akhafid dararain, bagaimana kita menempuh sesuatu yang madaratnya lebih kecil. Ya. Ketika ada dua pilihan dan dua pilihan ini sama-sama mudarat, kita tidak ada pilihan yang lain, maka kita tetap berkewajiban untuk memilih salah satunya dengan memilih mudarat yang paling kecil. Ya. Ini ikhwafila arsyadakumullah. Kalau ada pilihan syura sama demokrasi, kita berhak memilih, ya kita pilih yang syura. Kedaulatan di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi nggak ada pilihan itu. Yang ada sekarang belum ada itu. Gitu. Maka kita tempuh jalan yang itu bisa memberikan kepada kita mudarat yang lebih kecil, atau paling tidak tahfif al-madarat. Ya, meringankan kemudaratan bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Dan ini sesuai dengan fatwa-fatwa para ulama. Kalau kita yang ngaji seminggu sekali gitu ya, belajar fikih tidak dari tahapan-tahapan yang seharusnya, nggak pernah belajar apa itu as-siyasah asy-syar'iyyah, nggak pernah belajar itu apa maqasidus syariah, nggak pernah belajar qawaid fikih gitu ya. Biar pokoknya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun gitu ya. Kafir gitu. Syirik dan lain sebagainya ya. Tapi kalaupun kita tidak tahu, kita bisa bertanya kepada para ulama. Ya, kita lihat fatwa-fatwa ulama kaitannya dengan demokrasi seperti apa. Ambil contoh para ulama yang ada di Arab Saudi. Arab Saudi jelas, Arab Saudi tidak menganut sistem demokrasi. Arab Saudi sistemnya adalah Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, namanya saja Kingdom of Saudi Arabia, kerajaan, monarki absolut. Ya. Itu saja banyak para ulama-ulama Arab Saudi seperti Syekh bin Baz, ya, Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Albani, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ya. Kami dulu di Madinah ada, sampai sekarang masih sugeng, alhamdulillah hafizahullah taala. Termasuk ahlul hadis di Madinah adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Kami ikuti kajiannya, kami dengarkan langsung apa pendapat beliau kaitannya dengan pemilu. Ada Profesor Akidah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kami juga hadir di majelis beliau. Mereka semua menyerukan agar umat Islam yang berada di negara-negara yang menganut sistem demokrasi, ada pemilu, ikut pemilu. Bahkan sebagainya ada yang mewajibkan. Ya. Karena nanti kalau umat Islam ini nggak ikut pemilu, maka akan terpilih orang-orang yang akan memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Nggak ada gunanya, Ustadz. Ya, itu ada partai Islam juga teriak-teriak juga. Ya karena yang milih partai Islam yang punya komitmen dengan keislaman sedikit gitu ya. Sedikit. Kita pernah punya sejarah bagaimana Masyumi misalnya ya, partai yang punya komitmen keislamannya tinggi, ya banyak produk-produk, banyak kebijakan-kebijakan yang kemudian sesuai dengan syariat Islam ya. Ini ukhafila arsyadakumullah. Dan kalaupun sedikit, kalau kita mengambil pelajaran dulu kisah tentang Musa versus Fir'aun ya, Nabi Musa gak merasa gak ada manfaatnya ketika beliau harus bersuara di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya, bahkan di hadapan para tukang sihir Fir'aun. Di situ ada kesempatan untuk kalimatul haq, untuk menyampaikan kalimatul haq, suara kebenaran, kalimat kebenaran. Ya, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Dan terbukti sebagian penyihir-penyihir Fir'aun itu akhirnya beriman juga gitu ya. Kalau kemarin kita
mendengar kisah tentang rajulun mukmin min ali Fir'aun juga seperti itu. Itu kalau Nabi Musa sudah apatis, sudah putus asa, wah podo wae. Ya, ngapain bermajelis sama Fir'aun? Ngapain bermajelis sama Haman, sama Qarun? Ya. Jelas itu seperti bermajelis seperti sama mereka itu kan kalau istilah sekarang itu kayak kompromi gitu kan ya. Ya. Tapi tetap dipilih langkah dakwah itu oleh Musa ya, untuk menyuarakan kebenaran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang beriman silahkan beriman, yang tetap kafir ya yang penting udah menyampaikan. Nah, ini ikhwafil arsyadakumullah, sekali lagi banyak para ulama yang bahkan di ulama-ulama dari Saudi Arabia yang selama ini kita kenal, mereka sangat hati-hati kaitannya dengan akidah. Ya, beberapa fatwa yang ada seringkali pertimbangannya adalah hifadhan ala janahit tauhid. Ya, untuk menjaga sisi tauhid. Bahkan saddud dara'i, preventif agar tidak membawa kepada kesyirikan. Ya, kalau kita perhatikan kenapa di Arab Saudi kuburan-kuburan itu betul-betul terjaga gitu ya. Dijaga askar. Kemudian ada beberapa tempat yang berpotensi untuk dikeramatkan, dipugar dan lain sebagainya. Itu kan selalu ya, saya pernah dulu ketika ziarah ke makam syuhada Badr. Itu luar biasa sekali. Kita ziarah ke syuhada Badr itu bawa bis kampus. Tertulis di situ Al-Jamiah Al-Islamiyah, Islamic University. Jadi polisi seharusnya tahu itu adalah bis dari Universitas Islam Madinah. Itu isinya mahasiswa dipimpin seorang dosen. Tapi kita nggak boleh Pak berhenti Pak. Ya, nggak boleh berhenti, turun salam nggak boleh. Ya, kalau mau salam dari bis sambil jalan. Hifadhan ala janahit tauhid, sebegitunya tuh, agar tidak kuburan-kuburan itu menjadi tempat kesyirikan. Itu preventif. Ya, ulama-ulama yang seperti itu saja kaitannya dengan demokrasi, mereka ya tidak mengatakan demokrasi itu syirik, pemilu itu kafir dan lain sebagainya, tidak. Apalagi ulama-ulama yang lebih moderat seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, Syekh Walad Dido, ya, Qoridagi dan lain sebagainya, ya, Ar-Raisuni dan lain sebagainya, itu lebih moderat lagi dan seruannya bisa sampai wajib. Ya. Nah, kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ulama ketika kita tidak tahu. Ya, ini bukan fatwa saya. Ya, kita bukan ulama, belum sampai pada level bisa ijtihad, tetapi kita bisa merujuk kepada ulama-ulama yang keilmuannya sudah mumpuni kaitannya dengan hal ini. Jadi ini ya, tidak perlu dipertentangkan lagi apakah memilih atau tidak memilih, karena sekali lagi apa yang ditegaskan oleh seorang alim dari Turki, Najmuddin Erbakan, ya, kalau umat Islam tidak peduli politik, maka mereka akan dipimpin oleh para politisi yang tidak peduli kepada Islam. Ya.